pemeriksaan dan evaluasi OT terkait LGS, KO, HIP terlebih dahulu. Kalau misalkan nanti ada waktu lebih, kita nanti akan belajar terkait dengan LGS, KO di NI. Semuanya sudah menyiapkan probandus pasien model? Sudah. Oke, jadi nanti kita akan pelajari satu persatu, kemudian silakan bisa mempraktekkan langsung. Jika ada yang kesulitan bisa langsung menyampaikan. Oke, kita mulai di materi yang pertama. Maka kita terlebih dahulu mengenal terkait dengan bagian-bagian baik itu aksis maupun bagian-bagian tendon dari otot-otot di daerah hip. Yang pertama ada yang namanya iliac crest. Iliac crest ada di daerah sini, di daerah lipatan lekungan perut, kemudian iliac crest ada di sini. Silakan bisa mencoba mempalpasi sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya anterior superior iliac spine atau ASIS. Itu ada di bagian depan. Jadi pelvis kayak gini aja. Pelvis. Nah, bagian depan kalau misalnya yang badannya agak kurang berisi, itu nanti kelihatan. Di bagian sini ada yang namanya anterior superior dari iliac spine. Kemudian yang ketiga ada tuberculus ilium. Tuberculus ilium ada di antara tadi ASIS dan yang pertama apa tadi? Iliac crest. Jadi ada di sekitar tengah-tengahnya. Kalau ASISnya ada di sekitar sini, kamu nggak gelinan tuh. ASIS di sebelah sini, kemudian dia bagian tengah tuberculum menonjol biasanya. Kemudian ada posterior superior iliac spine di belakang tengkurap. Jadi ini ada tulang tulang bagian belakang. Kemudian nanti kita bisa mempalpasi bagian sebelah sini. Ini namanya SIPS atau superior posterior dari iliac. Oke, kemudian ada juga tuberosity ischial. Tuberosity ischial ada di nomor 5. Oke. Ada di sekitar sini. Ini tuberosity ilial. Kemudian ada lagi greater trochanter atau trochanter mayor. Balik. Trochanter mayor ada di ujung dari ini tulang femur. Kemudian nanti ada yang menonjol sebelah samping, sebelah lateral. Ini dinamakan trochanter mayor atau greater trochanter. Kemudian yang ketujuh ada adductor tuberculus. Adductor tuberculus ada di bagian tengah, bagian medial, di sekitar tulang akhir dari tulang femur. Kemudian ada lagi lateral epicondylus femur. Dia ada di bagian lateral dari epicondylus femur, bagian sini. Kemudian di sini. Jadi ini nantinya akan dijadikan untuk aksis ketika bergerak. Selanjutnya yang terakhir ada patella. Patella adalah bagian tulang yang ada di depan dari lutut kita. Patella berbentuk lingkaran. Oke, sampai di sini apakah bagian-bagiannya ada yang masih kebingungan? Oke, kalau nggak ada kita akan masuk ke pemeriksaan terkait dengan fleksi dari hip. Fleksi dari hip yaitu gerakannya adalah ke atas. Dia posisinya telentang pasiennya, kemudian nanti
posisinya ada di trochanter mayor, di samping dari trochanter mayor. Di trochanter mayor di daerah sini. Kamu sebelah sini aja. Jadi ada di trochanter mayor. Penempatan aksis harus tepat di trochanter mayor. Stationary arm ada sejajar atau paralel dengan tulang trunk. Kemudian movable arm longitudinal dengan aksis yang ada di tulang femur. Bisa dicoba dipraktekkan. Stationary arm dibuka ininya. Nah, stationary arm atau lengan diam, garis yang diam, dia sejajar atau longitudinal dengan trunk. Kemudian aksisnya ada di trochanter mayor. Selanjutnya movable arm itu ada atau sejajar dengan longitudinal aksis dari femur. Coba bisa minta tolong digerakkan. Harus sangat berhati-hati ketika melakukan gerakan. Bisa jadi terjadi trick movement. Apa yang perlu dilakukan? Jadi penempatan aksis dan cara kita memegang goniometer itu harus stabil. Jadi misalnya ininya diminta untuk posisi nekuk aja. Maaf, bentar lurus aja dulu. Diawali dengan posisinya harus 0 derajat. Kemudian klien diminta untuk naik. Ayo. Nah, posisi aksis jangan berubah. Jadi terus stationary arm juga harus tetap sejajar atau paralel dengan trunk. Kemudian dilihat aksis longitudinal dari femur. Berapa nilainya? Coba berapa yang bisa? Terapis berapa? 70 ya, derajat. berarti sekitar 70 derajat ya. Seperti itu. Oke, yang lain bisa mencoba. Kemudian